Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tema yang diminta dari panitia ke saya adalah hari ini adalah tentang, temanya adalah bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Itu tema yang diminta ke saya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Quran, ya, kalau kita membaca Quran, ada dua panggilan di dalam Al-Quran itu. Ya, sama kita juga kalau manggil kan ada dua panggilan. Satu ada panggilan nama, yang kedua ada panggilan kesayangan. Saya nggak tahu bapak-bapak, kalau di handphone bapak-bapak itu nama istrinya apa Pak? Kapolda atau Kapolres atau apa? Atau BBM? Atau apa? Ibu-ibu panggilan ke suaminya apa? Ayah? Upamina juga do artos. Upamina juga apa? Ayah aja. Tapi beda ayah nang upami gak do artos maya, upami teu do artos mah ayah kan. Nah, makanya kan tadi panggilan di dalam Al-Qur'an itu ada dua. Satu ada yang disebut dengan nida'u al-alamah, panggilan nama. Ya, kita memanggil nama. Yang kedua ada yang disebut dengan nida'ul karomah, panggilan kemuliaan. Ada panggilan kemuliaan atau panggilan kehormatan. Itu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil para nabi menggunakan panggilan nama. Ya ayyuha, contohnya ya Ibrahim, ya Musa. Memanggil dengan panggilan nama. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah memanggil nama Rasul kecuali nama Rasul dengan namanya, itu Muhammad atau Ahmad. Tidak ada. Kalaupun ada nama Muhammad di dalam Al-Quran, pasti digandengkan dengan sifat beliau kerasulannya. Contoh dalam surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah. Di dalam ayat lain, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa nidaul karomah, ini panggilan kemuliaan. Allah menyebut Rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Itu panggilan-panggilan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang kemuliaan. Termasuk Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil umat-umat sebelum Rasul biasanya dipanggil dengan nama, ya Bani Israil. Tetapi ketika memanggil siapa? Umat Muhammad, maka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tadi kan dibacakan surat apa Bu? Hafal insyaallah. Surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat sabaraha? Ayatnya hilang. Karena ayat itu ayat paling favorit kalau bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan menarik kaitan dengan nidaul karomah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi yang pernah menyampaikan begini. Apabila ada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa Bu? 89. Nanti ibu-ibu hafalin, bukan hafalin ayat tadi pas, oh ini ayat benar gitu ya. Salah satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kata beliau, kalau kalian mendengar ayat itu, siapkan telinga kalian. Kenapa Bu? Karena kata Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu, karena di situ panggilan menyuruh kepada kebaikan dan panggilan itu pasti melarang kepada keburukan. Contoh ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang paling panjang sedunia, surat apa Bu? Surat Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat paling panjang. Itu ayatnya satu ayat, tapi kalau di mushaf Madinah, maksudnya mushaf standar yang 15 halaman atau 15 baris, itu satu halaman penuh. Itu bercerita tentang hutang piutang.
Jadi ternyata ayat hutang piutang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena dalam Islam hutang piutang itu boleh. Saya ulangi, hutang piutang itu dalam Islam boleh. Dan orang yang punya hutang itu bukan aib. Tetapi yang aib itu adalah anu nganyuk mung mayar. Kan banyak Bapak Ibu, hari pas giliran nganyuk makanya mereka pikarunya ciga kucing, itu lucu gitu. Pikarunya hari pas giliran ditagih. Tapi biasanya mau ditagih hutang, galakan nagih, galakan ditagih. Nah kata Allah dalam ayat ini, wahai orang yang beriman, apabila kamu terjadi transaksi hutang piutang sampai batas waktu yang ditentukan, kata Allah faktubuhu, catat. Artinya Bapak Ibu kalau ada hutang piutang tolong dicatat. Gak usah metang ke warung catat. Ya kalaupun tukang warung ternyata ya kita yang nyatet. Ini contoh ya. Kenapa? Karena ternyata dengan dicatat itu pasti ada kebaikan apa? Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perbedaan cek menginjam 1 juta, cek mau diinjaman 2 juta, mana nu bener? Lihat catatannya. Ini contoh. Kan ini berarti apa? Perintah yang harus kita lakukan. Perintahnya di sini bukan perintah ngutang. Awas, ibu-ibu jangan salah. Cuk ustaz ke perintahnya ngutang. Perintahnya bukan ngutang. Perintahnya kalau ngutang catat. Jadi yang diperintahkannya ngutang atau nyatetnya? Nyatetnya, awas ya. Jangan sampai pulang ke dia teh langsung datang kata tamu teh. Kadir namanya abdi ngawas di Nurul Komang. Ibu kan teu hadir. Cuk ustaz, abdi bade namun perintah eta teh ngutang teh. Bukan. Yang diperintahkan kalau punya ngutang catat. Contoh lagi Bu, contoh ya ayyuhalladzina amanu yang sifatnya larangan. Yang kemarin sempat ramai 2 bulan yang lalu tentang perpres, tentang apa? Tentang investasi. Jadi perpres itu tentang investasi, itu perpresnya. Tapi di lampirannya ada investasi miras. Jadi perpresnya tentang perpres investasi, bukan tentang miras. Cuman di lampiran itu adalah di antara investasi itu salah satunya ada miras. Dan sudah dicabut lagi tentang lampirannya. Perpresnya tidak dicabut, yang dicabut lampirannya. Nah karena ini masalah itu di lampirannya. Baik. Nah, kata Allah di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam ridsum min amali syaiton fajtanibu. Ini kan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Khamr itu membahayakan, jauhi. Nah, makanya kembali tadi ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu sangat banyak. Ada 89 ayat kurang lebih. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kutip dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Atif Bukhairi. Beliau punya buku namanya Nida'atul Rahman li Ahlil Iman. Sebenarnya Nida'atul Rahman li Ahlil Iman itu ada 2 pengarangnya. Satu adalah Syekh Muhammad Abdul Atif Bukhairi, yang kedua adalah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi ada dua penulis, judulnya sama. Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, panggilan Allah yang Maha Pengasih buat orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah ayat-ayatnya. Nah, salah satunya adalah kita akan bahas ayatnya. Salah satunya adalah kaitan dengan bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kaitan dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan, kan kita sekarang sedang menjalankan ibadah Ramadan. Supaya kita semangat dalam melaksanakan ibadah Ramadan, itu kita harus punya target. Harus punya target. Bapak Ibu, biasanya kalau jualan ada targetnya nggak? Ada. Sahabat, semuanya kalau punya target, apapun pasti kita akan semangat. Apapun pasti akan semangat ketika kita memiliki target. Termasuk ibadah Ramadan yang kita lakukan, kita pun harus punya target. Mungkin setiap orang beda-beda targetnya. Ada yang targetnya abdi mah hoyong diet, ya. Sehingga selama bulan Ramadan niatannya diet. Semangat puasa karena diet. Apapun sekali lagi adalah kalau kita lakukan karena ada tujuan, ada fokus, ada target, pasti kita akan semangat. Saya kasih contoh. Ini mah contoh yang tidak baik. Bapak Ibu, kan kalau tarawih biasanya hari pertama rame, kalau hari ke-30 sepi.
pindah taraweh ke Pasar Baru atau ke Trans Studio Mall. Enggak, maksudnya begini. Kalau ada targetan, coba, ini contoh, ini contoh dunia. Karena kan pahala tarawih ini gak kelihatan, sehingga orang malas tarawih. Kecuali orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Makanya kata Rasul, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Bapak Ibu, seandainya mungkin ada donatur di Masjid Nurul Qomar ini, siapa yang tarawih 1 bulan penuh, di sop pertama dapat duit 15 juta, di sop kedua 10 juta, sop katilu 5 juta. Kira-kira Bapak Ibu, bapak-bapak udah mau upami kayak 15 juta, kira-kira pada cuti udah mau? Pokoknya mah iya tempat, pokoknya boleh sampai ketinggalan ke Batur. Jika nama kemudian ayah joki oge punya. Joki sop pertama. Ini kan kenapa orang semangat, Bu? Karena tadi ada targetan. Cuman kan ini targetannya dunia. Ya tentu ini tidak baik. Pernah Pak ada di salah satu kabupaten kota. Jadi orang yang sholat berjamaah di masjid, itu di absen. Nah dari absen itu nanti diundi dapat mobil Avanza. Nah itu masjid dulu Pak. Karena targetannya mobil Avanza. Padahal sesungguhnya kalau kita berbicara tentang sholat tarawih contohnya, kata Rasul, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Tapi syaratnya 2, karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bab dunia hanya mobil Avanza itu mah kecil. Kata Rasul, rakaata al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, atau bahasa kita sholat qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di Madinah itu ada masjid, ini saya diceritakan oleh adik-adik kelas kami. Ketika saya waktu itu melaksanakan ibadah haji tahun 2014 atau 2013. Ketika saya waktu itu masih kuliah di Riyadh. Nah, kemudian cerita anak adik-adik mahasiswa gitu ya, misalnya adik senior gitu ya, adik junior itu cerita, bang, katanya, kenapa? Oh sekarang di Madinah ada masjid tuh. Masjidnya kenapa? Jadi ada satu masjid, itu di masjid itu kalau awal bulan tapi nggak ditentukan tanggalnya, sok dibagi duit. Adu berjamaah subuh diberi duit, dikasihnya 500 real. 500 real tuh ya kalau dikali 4.000 sekitar 2 juta. Dikasih cash. Dan etama masjid Pak, lamun awal bulan pinuh Pak. Kunaon aya 500 real. Nah ini kan tujuannya dunia, tentu nggak benar kan? Tapi ketika ada tujuan, ada fokus, semangat. Ada temanku etama diet, namanya diet mayo, mayoritas gagal. Kan tempat istri saya itu mau diet, saya tuh nyusahakan sorangan gitu ya. Itu kan siang-siang kelaparan. Kenapa? Dia mau. Kenapa? Karena dia tahu target saya adalah menurunkan berat badan. Nah, ibadah Ramadan yang kita lakukan pun sama, harus punya targetan. Tentu target kita bukan target duniawi. Makanya mungkin salah satu target yang bisa kita ambil adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apabila malam Ramadan pertama tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ada pertanyaan, Ustaz, ada pintu surga dibuka, maksudnya apa? Kita dibuka peluang-peluang untuk melakukan kebaikan. Itu para ulama menjelaskan itu. Pintu neraka ditutup, maksudnya peluang-peluang melakukan kebaikan itu berkurang. Karena dengan kita menjalankan ibadah puasa, setan-setan dibelenggu. Nah, lo pakai nubar degong gitu ya. Itu untuk puasa lo besar. Oh, kok setan dibelenggu? Memang para ulama mengatakan, di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau seorang ulama di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Beliau pernah menyampaikan, yang dimaksud dengan setan dibelenggu itu maknanya bisa jadi, maknanya adalah maksudnya karena kita sedang berpuasa, setan itu tidak leluasa menggoda kita. Atau bisa jadi maknanya adalah setan tidak terlalu bersungguh-sungguh menggoda orang-orang yang berpuasa. Ini adalah di antara maknanya. Ya terlepas dari makna itu semuanya, ini bukan ini yang kita bahas. Kemudian wa yunadi munadin, ada yang menyeru dari langit. Ya baghil khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan. Wa ya baghil syarri aqsir, wahai para pencari keburukan, menjauhlah dari bulan Ramadan ini. Nah, mungkin salah satu tujuan atau targetan ibadah Ramadan adalah dalam hadis ini, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan orang dan bagi Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu dilakukan setiap malam.
Memang di sebagian kita seperti ada kan 10 pertama A, 10 kedua B, 10 ketiga dibebaskan dari api neraka. Tapi kalau kita lihat dari hadis riwayat Imam Tirmidzi ini, bahwa bukan 10 hari terakhir saja Allah membebaskan dari api neraka, tapi dari sejak awal. Ini adalah dari sejak awal kita dibebaskan dari api neraka. Makanya Bapak Ibu, ini mungkin harus menjadi patokan kita semuanya. Bahwa tujuan kita atau targetan kita ibadah Ramadan ini bagaimana supaya kita terbebas dari api neraka. Ini salah satunya. Mungkin bisa yang lain. Nah, dari ayat ini bagaimana caranya supaya kita bisa terbebas dari api neraka? Marilah kita baca surat Surat At-Tahrim ayat ke-6. Surat At-Tahrim ayat ke-6, ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini masyhur, kita sering mendengar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita bahas ayat ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita dibebaskan dari api neraka? Dua cara bisa kita lakukan. Satu adalah dengan kita memperbanyak doa. Dengan kita memperbanyak doa. Di doa ini ada doa kamilin ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Kan salah satunya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari api neraka, kan salah satunya. Supaya kita dijauhkan dari api neraka, kan kita setiap tarawih di setiap tarawih kita berdoa. Kemudian Bapak Ibu, ada sebuah hadis memang debatable tentang kesuhiannya. Kaitan dengan khutbah Nabi menjelang Ramadan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Kan kata Rasul dalam doa di dalam hadis tersebut, hadis yang panjang tentang keutamaan Ramadan, tapi ada ungkapan, perbanyaklah kamu di bulan Ramadan mengucapkan 4 hal. Ada 4 hal yang diucapkan. La ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini 4 hal yang harus kita perbanyak. Pertama, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, memohon ampun. Yang ketiga, minta dimasukkan ke surga. Yang keempat, minta dijauhkan dari api. Kan biasanya banyak dulu di kampung saya gitu ya, dulu di kampung kan suka ada tuh di masjid-masjid tuh wirid kayak semacam zikir menjelang sholat gitu ya. La ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Suka ada tuh di beberapa masjid. Ya memang kalaupun hadis itu lemah, tidak masalah kalau kita memperbanyak zikir itu. Kenapa? Karena itu zikirnya bagus. Asal jangan meyakini saja bahwa dengan zikir itu 1000 kali akan dapat A, B, C, itu saja yang dilarang. Nah, Bapak Ibu, jadi pertama perbanyak doa. Karena bulan Ramadan itu adalah di samping bulan ibadah, Ramadan juga syahrul doa, bulan kita untuk memperbanyak doa. Makanya Bapak Ibu, ketika kita bangun sahur, awas sahur itu jangan dipelesetkan saatnya hura-hura. Kan coba lihat acara TV di waktu sahur, acaranya apa? Kebanyakan kan tepubuhnya. Makanya saya dari awal Ramadan sampai sekarang setiap sahur tidak pernah menyalakan TV. Karena tadi acaranya seperti itu. Ya ada acara yang bagus ya ada. Maksudnya begini, saat sahur itu saatnya mustajab untuk berdoa. Ketika berbuka, kita mau berbuka teh tahu ada sibuk minahkeun channel TV kan? Mana nu pangheulana? Ada. Ya, padahal mah tenang we keur di Masjid Nurul Qomar ge kayak aya muadzin tenang we. Justru ketika menjelang berbuka itu bagus kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang yang berbuka, orang yang berpuasa inda fitrihi la da'watun la turad, ada doa yang tidak bisa ditolak. Bahkan kaitan dengan apa? Dengan itqum minan nar, itu salah satunya dalam riwayat lain mengatakan ketika berbuka Allah akan membebaskan orang dari api neraka. Makanya kita perbanyak punten Bapak Ibu, ketika kita berbuka atau ketika kita sahur, kadang lupa kita berdoa. Padahal ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Gimana kita ingin diselamatkan dari api neraka kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Berdoanya bebas, pada bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh, silakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum naro, adalah yang kedua dengan melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut akan menjauhkan kita dari api neraka. Apa amalan tersebut Bapak Ibu? Banyak. Saya akan sebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan kita beriman dan amal soleh. Ini yang pertama. Karena dalam Al-Quran gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, berarti keimananlah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Ayat Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Takwa itu salah satunya adalah kita akan dibebaskan dari api neraka. Berarti yang harus kita perbuat adalah keimanan. Dan dengan keimanan inilah kita semangat ibadah dan lain sebagainya. Saya kemarin sempat menyampaikan di khutbah Jumat. Bapak Ibu, saya bilang, Bapak, ketika kita ingin memiliki semangat tinggi dalam ibadah, yang harus kita perkuat itu salah satunya adalah keimanan. Kenapa? Karena dengan keimanan kita yakin balasan dari Allah. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan, seandainya tadi ada pengumuman, dan itu benar pengumumannya, orang yang sholat tarawih 1 bulan penuh, semua yang sholat tarawih 1 bulan penuh akan mendapatkan mobil Avanza. Kira-kira Bapak Ibu bakal semangat nggak? Yakin benar ya tadi pengumumannya? Kan buntutnya kating hari, dunia aku gelepkan tong Avanza. Pokoknya mau uang tarawih 100.000, gimana? Pasti semangat. Anak saya yang nomor pertama udah wanti-wanti sebelum puasa tuh, ayah, nanti kalau namanya Naimah, ayah kalau Naimah puasa, ayah ngasih Naimah uang 10.000 ya sehari, nyesok lah cik saya terkena nama. Semangat kan? Dari buka nih, mau 10.000 mau buka. Ini kan anak kecil, gue pakai ibu-ibu bapak-bapak. Enggak, maksudnya begini, kan percaya kan? Percaya karena saya akan memberi. Nah ini yang menjanjikan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah yang menyebutkan, Rasul yang menyebutkan bahwa Allah akan membebaskan dari api neraka kalau kita beriman. Dan dengan keimanan itulah kita semangat beribadah. So Bapak Ibu, saya kasih contoh lagi. Sholat yang paling berat, sholat apa kira-kira? Sholat berjamaah. Sholat apa? Subuh. Dan Rasul menyampaikan, kata Rasul, sholat yang paling berat buat orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Coba, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa sholat isya dan sholat subuh? Satu, kata seorang ulama ketika menjelaskan hadis itu, ada 2 alasan. Satu, Bapak Ibu, sholat subuh itu adalah bagi orang yang ingin dipuji, sulit untuk dipuji di sholat subuh. Kenapa? Zaman dulu nggak ada lampu dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu kalau kita berangkat ke masjid sholat subuh, kira-kira anu narus mau di jalan. Lamun anu narus Bapak Ibu bakal lompat pasti. Atau anu sasapu pasti ngaliatnya sukulan dan apa. Tapi lamun sholat tohor, Bapak Ibu punya sholat tohor balik ke masjid, Ibu balik ke mana kan pasti anu narus. Nuker sasapu, coba Ibu lamun eta jam 3, Bapak Ibu tarik ke masjid, naik tahajud di masjid. Ayo nuker sasapu, naros Ibu balik ke mana? Gimana? Lompat. Enggak, maksudnya gini, karena orang yang karena keimanan dia bangun malam, dia melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, dhafud dafi, daya dorongnya, daya dorongnya itu lemah. Kenapa? Karena ketika sholat, ketika waktu subuh adalah, dhafud dafi, daya dorongnya lemah. Yang kedua, kuwatul mani, daya penghalangnya kuat. Kabayar tuh, subuhnya jam 4, kan sekarang alhamdulillah 4:30. Coba mun subuhnya jam 4, hujan ngari rinci. Kira-kira cocok mana enggak? Ngari simut atau jadi ternyata simut itu lebih berat daripada barbel. Buktinya naon, Pak? Buktinya lamun sholat subuh, eta da simutnya diangkatnya berat, da barbel mah gampang diangkat. Ini Bu, subhanallah, kalau bukan karena keimanan ngapain kita ke masjid? Sekadar hadir pengajian di sini. Apa kira-kira sama Pak Ketua DKM dikasih uang berapa dia ngaji? Dorpres aja. Namun menang kita kasih dorpres kalau dapat, kalau enggak. Tapi
Tapi kenapa kita hadir ke sini? Karena yakin orang yang jalan ke majelis ilmu, kata Rasulullah SAW kan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ada surga kelihatan nggak ada. Tapi yakin adalah pasti ini janji Rasul. Rasul janjinya tidak mungkin meleset. Ya kan seperti itu. Kemudian kata Rasul dalam hadis lain, man roha au roha ila masjid. Siapa yang pergi pagi hari atau sore hari ke masjid, pergi ke masjid bisa untuk ngaji, bisa untuk sholat dan sebagainya. Apa kata Rasul? A'addallahu lahu nuzulan kullama ghada aw roha. Allah akan siapkan nanti di surga tempat hidangan ketika dia berangkat dan pulang ke masjid tersebut. Pertanyaannya, hidangannya ada? Kelihatan? Karena keimanan lah kita ke sini. Makanya supaya kita dibebaskan dari api neraka, beriman dulu. Keimanan kita perkuat. Makanya di dalam surat Al-Kahfi, kan kita dianjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ini bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menyampaikan di dalam kitabnya Al-Um, kata beliau, dianjurkan kita membaca surat Al-Kahfi dari ba'da maghrib. Maksudnya waktunya silakan pilih. Mau ba'da maghrib malam Jumat sampai nanti menjelang maghrib lagi hari Jumat, silakan dipilih. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan di ayat ke-107, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya surga tempat tinggalnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Makanya Bapak Ibu, iman dan amal soleh inilah yang akan mengantarkan kita ke surga. Iman dan amal soleh banyak. Saya tadi pagi kebetulan membahas tentang zakat. Jadi pada subuh tadi ada kajian di salah satu masjid, saya bahas tentang zakat. Nah, Bapak Ibu, saya tanya di sini, ibu-ibu bapak-bapak sok ditagih ku DKM zakat? Ayah pernah ditagih? Mual ayah, palingnya di emutan. Pas taraweh, kalau ada apa diingetin, bapak ibu yang mau bayar zakat, ayah lu digedor pantolnya ke bumi, ke ayah ibu, ayah sok digedor, tak ayah saya yakin nggak ada. Saya juga di masjid dekat rumah nggak pernah digedor-gedor, palingnya di imutan bapak ibu di masjid diumumkan, kan itu saja. Seandainya begini, contoh saya kan tinggal di Binong, saya asli dari USA, orang Sunda asli dari LE Lembur Awi, jadi saya mah aslinya orang LE Lembur Awi, jadi dekat pesantren Baitul Arqam dari Ciparai ke atas. Nah, seandainya saya tidak bayar zakat di masjid samping rumah saya, kira-kira DKM bakal nanya mual ke saya? Saya yakin mual. Atau panitia zakat juga nggak bakal nanya, badan si Ustaz kan bayar zakat di dia teh, bayar zakat di kampung. Nah, ada cekuran kampung teh di Ciparai, nah itu bayar zakat di dia. Ada si etama cicingnya di Kiara Condong, atau udah di Kiara Condong bayar lagi di Binong. Di Binong pasti berprinsipnya seperti itu. Kalau bukan karena keimanan, nggak bayar zakat. Bapak ibu, ibu-ibu di air gaduh emas seberapa kilo? Sana emas hadi sana SPT. Ayo ibu gaduh emas seberapa kilo? 2 kilo air gaduh. Oh, itu mah 30 kilo atau emas. Coba ibu-ibu, kan zakat emas itu kan minimal 85 gram. Kalau bukan karena keimanan, contohnya ada orang punya emas 85 gram, Amit mengeluarkan zakat kan, jadi pas bulan ke-12, eta saparapat gram dijual, jadi 84,75 gram, wajib zakat. Yang itu, kalau hitung-hitungan, tapi karena keimanan kita tidak akan melakukan itu. Kan tadi, makanya ibu-ibu saya nggak tahu, ibu-ibu mungkin ada di rekeningnya samiliar, ayam gitu punya. Samiliar. Ada orang punya di rekening 1 miliar, orang juga nggak tahu, nggak pernah DKM, ibu gaduh emas, mana itu seberapa kilo can bayar zakat, nggak pernah. Kalau bukan karena keimanan, ya orang juga bisa jadi nggak bayar zakat. Makanya kan ini betul-betul adalah kaitan dengan keimanan. Makanya ibu hormat Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kalau kita ingin dibebaskan dari api neraka, ku anfusakum, maka perkuat keimanan. Dan bulan Ramadan ini adalah salah satu sarana kita memperkuat keimanan tersebut dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang pertama adalah iman dan amal soleh. Masih banyak pula contoh-contoh lain kaitan dengan keimanan bisa menumbuhkan amal soleh.
Yang kedua, ibarat Allah Subhanahu wa taala mungkin dispesifikan dengan kita bersedekah. Dengan kita bersedekah. Kata Rasul, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah jauhkanlah dari api neraka, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Namun di Arab sebutir kurma, namun di Indonesia mah sahiji bala-bala lah gitu punya. Ya kan? Karena Rasul kan kalau kita berbuka disunahkan pakai kurma kan begitu ya. Kalau tidak ada kurma pakai air kan begitu. Kurmanya kurma basah, rutop, atau kalau ada kurma kering, kalau tidak ada dengan air. Nah kan para sahabat ketika itu pernah bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami kaya walaupun hanya dengan sebutir kurma. Ya mungkin kalau tidak sebutir kurma bahasa kita apalah, makanan yang sederhana. Jadi jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Artinya sesuatu hal yang sederhana. Ibarat Allah Subhanahu wa taala, ini kan bisa kita lakukan. Apa kita lakukan? Kita memperbanyak sedekah. Tentu semampu kita. Masalah kecil atau sedikit kan itu relatif ya. Makanya kan kaitan dengan besar atau kecil itu kan relatif. Mungkin bagi orang tertentu 1 juta itu kecil. Saya pernah menemani menemani haji dulu. Dia mah orang kaya. Jadi kata dia, saya mah alhamdulillah ketika haji mah awet duitnya. Nah apa? Padahal katanya hampir sering dengan saya ngambil 10 juta di rekening. Jadi ngegesek keluarnya uang real 4.000 real, dulu realnya masih sekitar 2.500-an. Ambil 4.000 real. Hari bapak minum-minum tinggi apa duit sih? Cenah di Jero Ustaz awet. Di Indonesia mas saya sehari bisa lebih 10 juta habis. Ya wajar Pak, 10 juta kaget. Oke saya gitu. Ya bagi dia kecil. Saya ngantar istrinya belanja. Ustaz antar belanja, ayo belanja. Beli baju, Bu. Ya, baju abaya kan ada, kalau yang pulang umroh kan suka ada yang baju warna hitam itu namanya abaya, orang Arab nyebutnya abaya. Beli abaya, beli buah. Ih murah Ustaz, sabar aku coba hijina 1.500 real. Mun kali 4 juta, kali 4.000 berarti 6 juta. Ih murah beli buah. Bagi dia masa etik buat itu. Pas jalan-jalan di Jeddah, Ustaz antri di Jeddah belanja, sebelum mau di tempat orang naik ke pasar baru mau ke mall. Ustaz ke mall aja, saya ajak ke mall. Di Jeddah tuh ada mall yang memang ya barang-barangnya branded. Pas lihat jam, ada jam merek tertentu lah. Ih murah Ustaz, kita beli hiji. Sabar $2.000 kali 15.000 sabar 2.000 $30 juta, ih murah. Ya bagi dia mah kecil. Tapi kan masalah besar atau kecil setiap kita akan beda-beda. Makanya kita bersedekah. Kata Rasul, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya Rasul, ya Allah, kata para sahabat, ya Rasul, tidak semua kami punya harta. Kata Rasulullah, fa in lam tajidu, kalau kita tidak bisa bersedekah dengan bentuknya harta, maka fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik. Makanya ibarat Allah Subhanahu wa taala, ya kalau masjid ngadain kegiatan butuh dana, ya kalau ada kita nyumbang, kalau nggak ada tong ngomong itu para rugu. Oh, dia mau minta duit, ya semua merek mentong merek. Ya kan beres. Kan kata Rasul begitu, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jagalah dari diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir. Ada sebutir kurma teh sabar aya Pak mau sana. Ya tergantung kormanya. Ya taruhlah korma di Indonesia yang paling mahal sekarang saya lihat teman-teman jualan korma itu yang 1 kilonya ada yang 300.000. Ya korma ajwa ada yang sekitar 300.000. Walaupun sebenarnya itu masalah harga macam-macam. Nah itu cuman saya lihat teman-teman yang jualan itu rata-rata yang paling mahal itu ajwa 300.000. Ya ampun 1 kilo ayah 100 berarti seberapa? 300.000 berarti hijinnya itu 3.000 mungkin. Ya harganya sekitar segitu lah. Artinya berarti kalau kita katanya korma mahal, namun korma 30.000 sekilo. Artinya bahasa kasarnya walaupun dengan ayah kencleng, walaupun dengan duit 500 rupiah. Ya, walaupun dengan uang 500 rupiah. Jangan menyepelekan sedekahnya. Ya, jangan menyepelekan. Kalaupun tidak ada fabi kalimatin thayyibah, maka ucapkanlah dengan ucapan ya baik. Subhanallah, Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya melalui Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyikki. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ya kita bisa berbagi, mangga. Enggak usah memaksakan. Tapi tadi kalaupun tidak ada, ya ucapkan dengan ucapan yang baik. Kemudian berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memberi makan kepada orang yang lapar. Ini babnya sedekah sebenarnya. Kalau sedekah kan lebih umum ya. Jadi kan dalam syariat itu kan ada jis, zakat, infak, sedekah. Walaupun sebenarnya infak dan sedekah di kita maknanya sama aja sih sebenarnya gitu ya. Kalau di kepanitiaan, walaupun secara syariat kan ada perbedaan sedikit.
Kalau zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, waktunya tertentu, orangnya pun tertentu yang menerima. Itu zakat. Jadi tidak semua harta harus dizakati. Kalau saya punya kendaraan itu saya pakai aktivitas mobil, kendaraan itu saya pakai untuk apa? Untuk aktivitas pekerjaan. Berarti kendaraan itu tidak usah bayar zakat. Tapi kalau saya punya kendaraan itu saya sewakan, saya rentalkan, berarti saya harus bayar zakat dari hasil rentalnya. Waktunya tertentu, tidak sembarangan. Artinya ada waktu-waktunya. Zakat fitrah ada waktunya. Kata para ulama, ada waktu jaiz, waktu dibolehkan membayar zakat fitrah, ada waktu wujub, ada waktu wajib kita membayar zakat. Ada batasannya, tidak boleh lewat sampai Idul Fitri. Artinya kalau selesai sholat baru bayar zakat, tetap dia wajib, tapi itu bukan dihitung zakat, tapi pahalanya hanya sedekah. Jadi ini adalah zakat. Orangnya pun tertentu yang menerima zakat, ada ketentuannya. Yang kedua, ada yang disebut dengan infak, tapi infaknya bukan iuran faksa, bukan. Kan infak saridona. Infak minimal 50.000, mana iuran faksa. Nah, infak itu maksudnya adalah, infak ini menarik memang. Infak itu ada infak fisabilillah, ada infak fisabilis syaitan. Jadi sama juga, infak itu mengeluarkan harta. Jadi mengeluarkan harta di jalan Allah, ada juga mengeluarkan harta di jalan yang tidak benar. Itu juga infak dalam Al-Quran disebutkan. Orang-orang kafir berinfak, iya, liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi infak ini ada dua, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Infak wajib ya namanya zakat, kafarat, itu namanya infak yang sifatnya wajib. Kemudian infak sunnah ya tadi, infak sunnah itu adalah ya sifatnya infak, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kaitan. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan sodako. Kalau sodako ini lebih umum. Sodako ini bisa kaitan harta, bisa non harta. Infak apa sodako wajib? Zakat berarti. Sodako sunnah ya tadi berarti infak yang sunnah tadi, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Nah, tapi sodako ini bisa jadi maknanya adalah berbuat kebaikan secara umum, itu namanya sodako. Contoh kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Tapi punten ibu, upami ibu bayar zakat ke masjid, seri ulah minta dicatat ku panitia teh. Cek ustad dengan itu. Senyum teh sodako, catat bukan gitu. Bisa gitu, kayak bingung bu, DKM nggak bagi ke dana kumaha gitu. Jadi maksudnya adalah kalau di kita JIS itu kan zakat infak sodako itu di kita sebagai infak sodako itu ya. Kalau di kepanitiaan biasanya GFR oke lah, kayak infak ya sodako sebenarnya. Walaupun mungkin suka ada dibedakan infak manu haja sodako manu henteu ya enggak lah itu men. Dan infaknya intinya infak dan sodako yang dimaksud di situ adalah orang memberikan harta tapi sifatnya yang bukan wajib. Nah, ini yang ketiga adalah tadi. Yang ketiga adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Ini lebih khusus lagi. Dikhususkan lagi. Kata Rasul, ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Ini kata Rasulullah. Jadi sebarkanlah salam. Kemudian yang kedua, wa'atimut ta'am, berikanlah makan. Nah, ibu hormat Allah Subhanahu wa taala, memberikan makan, subhanallah. Ini kan di kampung mah dulu masih ada, nggak tahu di sini mudah-mudahan bagus, ada Pak RW, di sini ada Pak RT, ada DKM juga. Kayaknya bagus juga dibuat program gitu ya, beas pereret juga zaman baheula. Ada? Oh, alhamdulillah. Nah, itu kan wa'atimut ta'am, itu tuh memberikan makan, subhanallah. Ini program yang baik. Kenapa? Ini apa? Kenapa? Wa'atimut ta'am. Kan setiap kita masak kan pereret kan, kata itu teh naon dinamakan pereret dah. Dicari di kamus teh aya. Berbeda zaman baheula, kalau ada orang Indonesia mah paling tar masih anami gitu ya. Di Jeddah aya masjid di sisi susu apa di sisi di pantai gitu ya, masjid terapung. Di tiangan teh naon ngapungna. Nah, emang aya masjid ngapung teh aya. Ada PT masjid teh kieu. Jadi masjid di pantai, di pinggir pantai. Nah, si tihan-tihannya itu di menjorok ke laut. Lamun kalau lagi pasang, si tembok nanti ketutup. Lama lagi surut, si tihan nanti katingali. Masjidnya disebut masjid terapung. Nah, wallah, ini kan contoh sederhana. Wa'atimut ta'am, memberikan makan. Sederhana Bapak Ibu. Kalau kita masak nasi, maka sisihkan 1 sendok. Kan zaman dulu begitu ya. 1 sendok, perelek gitu. Nanti ada yang ngambil. Atau mungkin kalau bentuknya tidak seperti itu, kan bisa saja bentuknya ceng-celengan, bisa aja. Saya di dekat rumah itu, di dekat rumah gitu. Cuman memang ini juga ngambilnya terlalu lama sih masalahnya itu.
Jadi ada apa, RT itu punya kenceleng gitu ya. Tapi kenceleng itu genep bulan sekali diambil. Itu mah kelamaan cerita tuh. Ya bagus mungkin sebulan sekali lah paling lama gitu. Sehingga nanti kalau ada orang di sini warga 1.000 orang, kalau sehari masukin ke celengan itu 500 rupiah, berarti berapa tuh sehari? 1.000 kali 500 ribu ya, kalau 1.000 orang 500 ribu sebulan 1 juta, sebulan 15 juta ya. Subhanallah, ini kan program sederhana tapi ketika dilakukan bersama-sama jadi baik. Maka wa'atimut ta'am, berikanlah makan. Kemudian wasallu wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyisihkan makanan yang kita makan, yang akan membebaskan kita dari api neraka itu bukan yang kita makan, tapi yang kita sisihkan itu. Makanya saya ingin nanya sama Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mau harta warisan, mau harta sendiri? Ada yang mau warisan atau mau harta sendiri? Pasti setiap orang maunya harta sendiri. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, apa yang dimaksud dengan warisan, apa yang dimaksud dengan harta sendiri? Kata Rasul, warisan itu adalah harta yang kamu kumpulkan, yang kamu cari di dunia, kamu meninggal, itu namanya warisan. Dan kita tidak bisa menikmatinya. Sedangkan yang maksud harta sendiri itu adalah harta yang kamu bagikan kepada orang lain. Maksudnya apa? Harta yang kamu infakkan, yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bermata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini program ini adalah sederhana tapi perlu dijalankan terus-menerus. Ya mungkin tidak semuanya, yang mampu saja tentunya. Sehingga apa? Yang tidak mampu nanti bisa dibantu dengan dana seperti itu. Ini contoh, ini kan tidak mesti di lingkungan seperti ini. Saya contohnya dengan alumni angkatan saya. Dulu saya di pesantren, kebetulan di pesantren itu kami seangkatan itu ada 80 orang, ikhwan akhwat, jadi laki-laki perempuan sekitar hampir 80 lebih. Nah, kita dipisah, grup juga dipisah sampai saat ini. Cuman kita tuh punya program, contoh program ringan Bapak Ibu. Karena kebetulan di angkatan saya itu sudah ada beberapa yang meninggal dunia. Jadi angkatan saya udah 3 orang yang meninggal dunia. Nah, 2 di antaranya itu adalah yang meninggal itu adalah yang meninggalkan anak. Kalau yang satu memang meninggal udah lama belum menikah. Yang 2 ini meninggalkan anak. Nah, kita dengan teman-teman berbagi gimana? Ya satu orang ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang berapa setiap bulan tapi kontinu. Nah, ini kan bagian daripada wa'atimut ta'am, memberikan makan. Jadi bisa dilakukan bukan hanya di RT, RW, yang kebetulan saja di sini masjid kerjasama dengan RT, dengan RW, berbagi dengan sesama. Wa'atimut ta'am. Dan bulan Ramadan tadi saya sampaikan, kesempatan untuk melakukan itu adalah sangat terbuka lebar. Karena kata Rasul, Abdulus Sodaqah, ketika Rasul ditanya sodaqah apa yang paling utama, maka kata Rasul, sodaqah yang paling utama itu adalah sodaqah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, bagi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ku'anfusakum, jaga diri kalian dari api neraka gimana? Dengan kita memperbanyak istighfar. Dengan kita memperbanyak istighfar. Di bulan Ramadan wabil khusus perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangun di sepertiga malam terakhir. Wabil asharihum yastaghfirun. Kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang bertakwa itu indikatornya adalah di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Waktu sahur mereka selalu beristighfar. Nah, bahkan ada satu istighfar yang mungkin perlu kita perbanyak bacanya, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau belum hafal nanti dibacanya beri ngapalkeun. Insyaallah gimana Bu biar hafal gampang. Ibu baca 1000 kali dijamin hafal. Ibu hafal goyang dompet? Ya walaupun hafal goyang dompet namun nah bisa hafal Ibu. Sering mendengar dan sering membaca. Ya kan? Ibu-ibu Al-Fatihah ayo ngapalkeun Al-Fatihah, mungkin bapak-bapak dia hafalkeun Al-Fatihah. Aya ngapalkeun henteu kan? Kunaon bisa hafal? Sering dibaca. Coba ibu-ibu. Surat apa ayat berapa? Mun suratnya pasti apa? Coba Ibu ikuti saya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma, pada biasa ngelanjutin bisa kok ayat tersebut. Coba idza waqa'atil laisa biwaqa'atiha. Kenapa Bu bisa ngikuti? Hafal suratnya?
Enggak, tapi karena kita sering baca, akhirnya kita jadi hafal. Nah, termasuk juga tadi doa Sayyidul Istighfar pun agak panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Kata Rasul, siapa yang baca di pagi hari, kita baca pagi hari. Jadi kalau hari ini belum baca, baca sekarang. Siapa yang baca pagi hari dengan penuh keyakinan, kemudian sampai sore hari itu maksudnya pagi sampai sore itu, di rentan waktu antara pagi dan sore itu dia meninggal dunia, maka apa kata Rasulullah? Dijamin dia masuk surga. Siapa yang bacanya di sore hari, jadi bacanya di sore hari, kemudian rentan antara waktu sore sampai pagi itu dia meninggal dunia, maka dia dijamin masuk surga. Artinya kita baca pagi hari dan sore hari. Gampang kan ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Kita memperbanyak istighfar. Salah satunya adalah sayyidul istighfar yang kita bisa baca. Mungkin biar gampang, biar kita tidak lupa, gampangnya begini. Setiap ba'da maghrib dan setiap ba'da subuh kita baca. Jadi setiap ba'da maghrib mungkin nanti jadi ada zikir tambahan lah. Kan biasa astagfirullah dan seterusnya. Maka mungkin di antara zikir yang kita baca adalah dengan membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ya boleh dibaca, boleh, silakan saja. Nah, ini adalah apa, dengan kita memperbanyak istighfar. Kemudian berikutnya berkata Allah Subhanahu wa taala adalah, nah ini yang paling berat mungkin yang kelima. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ibu-ibu sok ke pasar? Sok. Ibu sok nawis ka tukang dagang? Pas nawis, Bapak, ini sabaraha 50.000 Bu. Ah, 40 we. Ah, Bu udah kedang 50. Mbak, tak aya deui artos nage. Padahal minta teh 200.000 dina sakuda. Hati-hati. Nah, berarti kita berbuat oh. Atau pedagang ge sok aya katanya, Ibu sabaraha ieu 50.000, 40 we. Ah, kita can kenging ti ditu nage. Ibu teh ngaleos we dipanggil. Ibu ka dieu sok mangga 40 ge. Monggo tadi can meunang, ayeuna dijual. Atau ibu sok rada pura-pura teh gitu, Ibu lamun ka pasar. Ibu sabaraha ieu 40. Ah, 30 we. Ibu teh beri api-api ngaleos hayang dipanggil gitu. Enggak, ini mah bukan itu. Tapi kan kita berkata apa? Perkataan jujur dan perbuatan yang jujur. Ini memang berat. Makanya ibadah Ramadan yang kita lakukan, salah satu pelajaran pentingnya adalah kita diajarkan jujur. Sok ibu-ibu kapungkur, emut bapak-bapak menuju alit, mungker puasa berang-berang ya kan, pura-pura ke kamar mandi kumur-kumur. Pas kumur-kumur itu kumaha? Dikeluarkan sarana terus sok ditelan sabalik. Kapungkur menuju alit kudu ada ngomong. Ya abdi tambah kapungkur bareng ibu-ibu ge saminya kapungkur. Ya kan, tapi gini, ini kan belajar kejujuran. Nah, bulan Ramadan ini bermat Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini mengajarkan kita itu. Apa yang diajarkan di bulan Ramadan? Kita walaupun sendirian di rumah, ibu-ibu contohnya suaminya bekerja, anaknya sekolah, ibu sendiri di rumah, ada nggak yang berani makan dan minum? Nggak ada kan? Kenapa? Karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkataan jujur. Dan kata Rasul, jujur itu adalah sumber kebaikan. Iyyakum alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berkata jujur, hendaklah kalian melakukan perbuatan jujur, karena jujur itu adalah sumber kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Wa iyyakum wal kadhib, kata Rasul, tapi hindari loh yang namanya bohong. Fa innal kadhiba yahdi yahdi ilal fujur. Karena yang namanya dosa itu akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kejujuran inilah mungkin yang harus selalu ada dalam diri kita. Bukan hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun harus ada jujur. Karena tadi dengan kejujuran akan mengantarkan kita ke surga. Kemudian berikutnya Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah dengan kita menahan amarah. Dengan kita menahan amarah. Kan ayatnya jelas di dalam Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ketika bercerita tentang apa? Ketika bercerita tentang orang-orang yang bertakwa. Kan tanda orang bertakwa itu salah satunya adalah wal kadhiminal ghaidha. Ini menarik ya. Rasul Allah mengungkapkan wal kadhiminal ghaidha, bukan wal kadhiminal ghadab. Memang apa bedanya al-ghadab dengan al-ghaid? Al-ghaid itu adalah marah dan kita bisa marah, itu namanya al-ghaid. Contoh gini, saya punya bawahan melakukan kesalahan, bisa nggak saya marah sama bawahan? Bisa kan? Dan saya menahan amarah, itu namanya al-ghaid.
Tapi kalau begini, saya bawahan, kayak atasan, yang dicarikan ke saya wanita. itu namanya adalah bedanya itu. Nah, jadi gini, kalau kita marah karena itu bisa beda, ya marah bisa, tapi kita tahan amarah tersebut. Maka kata Rasul, man kaduma ghaidan, siapa yang bisa menahan amarah, wa wa qadirun an yunaffidahu, sedangkan dia bisa melakukan marah tersebut, tapi dia tahan marah tersebut, maka Allah nanti akan memanggil ala ru'usil khalaik, Allah akan memanggil orang tersebut di hadapan para makhluknya di hari kiamat. Kemudian kata Allah, silahkan kamu pilih bidadari yang kamu inginkan. Kalau punya bidadari masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Masuk surga kan? Gak mungkin masuk neraka. Pasti masuk surga orang punya bidadari. Ancuk ibu-ibu dan bapak-bapak wungkul gitu nih. Hari ibu-ibu tanya bidadara, ini setelah kamu ngomong, masuklah ke surga. Kita ngobrol di surga aja. Kasih ayat, sana pilih bidadari baca ada lamun abdi asup ke surga, kan ada bapak-bapak mau menang bidadari gitu ya. Hari ibu-ibu nanti menang bidadara, asuplah kasur gabung ke ngobrol. Nah, ini adalah kaitan dengan ini, menahan amarah. Kemudian yang terakhir, mungkin karena waktu juga, yang terakhir adalah supaya kita menjaga diri dari api neraka. Itu masih banyak amalan-amalan lain. Yang terakhir adalah amalannya mudah semua, tapi memang perlu konsisten. Yang butuh biaya kan tadi satu aja ya, berinfak. Ini tidak butuh biaya. Kita selalu menjaga wudu. Kita selalu menjaga wudu. Baik menjaga wudu ketika kita batal, ataupun termasuk menjaga wudu ketika mau tidur. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan tahiran, dzakiran, dalam keadaan suci dan dalam keadaan berzikir. Jangan lupa ibu-ibu baca doa tidur. Hafal doa tidur? Allahumma jannibna syaitan. Eta doanya sanes. Oh sanes. Pilih ibu doanya eta wae unggal bengi gitu. Tidak naon atau ibu udah boleh dah cek. Nah ini ada arti menurut makanya. Nah ini kan doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ataupun bismika Allahumma amutu apa? Bismika Allahumma amutu, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau ada doa-doa lain enggak? Ya. Ini kan doanya ini. Kita membaca doa ini. Maka kata Rasul, siapa yang wudu sebelum tidur, kemudian dia dalam keadaan berzikir, kemudian di malam hari dia terbangun, kemudian dia meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan mengabulkannya. Bayangkan, sederhana kita sebelum tidur, wudhu dan berzikir. Nah kadang kita mah tidurnya sok lupa. Lupa apa? Lupa zikir dan lupa wudhu. Karena kita seringnya tidurnya karena capek. Ya kan? Nah ibu tak, ada cara ibu tak kabobohan. Tapi sekali dua kali betul ada sering-sering teh. Nanti kita konsistenkan menjaga kebersihan. Itu kata loku anfusakum dan wa ahlikum. Nah kan tadi baru menjaga diri. Bagaimana menjaga keluarga, termasuk anak, istri, suami, dan lain sebagainya. Ada 3 amalan bisa kita lakukan. Artinya adalah kita ajarkan kepada mereka supaya kita terbebas dari apa? Supaya keluarga kita juga terbebas dari api neraka. Pertama, jangan lupa ajarkan sholat. Jangan lupa ajarkan sholat. Ini penting buat kita semua. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Toha ayat 132 kan perintahnya adalah ajarkan sholat dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah untuk mengerjakannya. Jadi jangan lupa, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengajarkan sholat. Makanya ada Sa'id bin Al-Musayyib, beliau mengatakan, saya akan bersungguh-sungguh dalam sholatku karenamu, saya sangat berharap semoga dapat menjagamu. Kemudian Sa'id membaca firman Allah surat Al-Kahfi ayat ke-82, kesalehan seorang ayah akan menularkan kesolehan kepada anak-anaknya. Artinya begini, kita aja juga bapak-bapak, ibu-ibu harus rajin sholat. Di bulan Ramadan ini salah satu targetannya adalah, saya kemarin sempat ngisi kaitan dengan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tentu sholatnya di masjid. Kalau ibu-ibu boleh sholat di rumah, tidak masalah. Tapi kalau mau ke masjid juga nggak apa-apa, boleh-boleh juga. Tapi salah satu kesempatan kita di bulan Ramadan adalah buat ibu-ibu sholat di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu, syukur-syukur bisa berjamaah. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi sholat wajib. Yang kedua adalah sholat malam. Sholat malam. Kata Rasul, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di bangun di malam hari, kemudian dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya. Jika istrinya tidak mau, dicipratin air. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam, bangun di malam hari, kemudian dia sholat malam, dan dia bangunkan suaminya, mencipratin air. Kalau tidak bangun, tolong diguyur. Diguyur ke omongan. Nah ini
Ini adalah, bayangkan Bu, ini mengajarkan kan. Jadi semoga Allah merahmati. Yang namanya sudah mendapatkan rahmat Allah tentu akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah nasihat dan arahan untuk melakukan berbagai macam jenis kebaikan. Ini adalah bagaimana ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka di ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wa quduhan nas wal hijarah. Kenapa kita harus menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Karena bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Bahkan disebutkan batunya itu adalah batu belerang hitam, kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa menggunakan batu belerang hitam itu? Nanti waquduhan nas wal hijarah. Karena disebutkan batu tersebut memiliki keunggulan dibanding yang lain. Satu, cepat menyala, yang kedua baunya busuk, ketiga asapnya banyak, keempat sangat lengket di badan, yang ketiga panasnya sangat dahsyat jika telah membara dan berkobar. Ini kan kenapa batu? Mungkin Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, saya tuh di Saudi itu ada makanan. Ini makanannya memang bagus, makannya enak. Makannya ayam dibakar. Jadi ayam itu dipanggang. Jadi dibakarnya itu, tapi dibakarnya di atas batu. Makanya kan kalau yang umroh itu kan kalau beli ayam itu kan ada ayam yang toap, ayam muter, ada ayamnya muter gitu ya, diputerin gitu. Itu namanya syawaya. Ada yang namanya alal faham. Faham itu adalah dibakar di atas batu. Menurut mirip sate tapi bukan sate. Jadi dibakarnya itu di atas batu. Jadi apinya di bawah, kemudian ininya batu. Nah, itu dibakar. Dan ternyata batu itu panasnya lebih tahan lama. Nah, ini adalah menggunakan batu belerang. Dan kalau sudah panas, kuat panasnya dan cepat nempel di badan. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah ketika kita berbicara tentang api neraka. Api neraka itu 1/100, dalam riwayat lain 1/70 api dunia. Seandainya sebesar jarum diturunkan api neraka ke dunia, maka hancurlah dunia. Kemudian ketika Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah, kemudian setelah diceritakan bagaimana penjaga api neraka, waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Penjaga api neraka itu adalah malaikat yang malaikatun ghiladun syidadun, kasar dan keras. Ini adalah kalau kita berbicara tentang neraka. Belum kalau kita lihat ayat-ayat lain ketika berbicara tentang neraka. Di dalam surat Al-Waqiah contohnya ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makanan dan minuman penduduk neraka. Ya. Lihat surat Al-Waqiah 51 sampai 56. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, summa innakum. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang tersesat. Kan kemudian apa? La akiluna min syajarin min zaqqum. Maka kalian itu akan memakan makanan dari zakum. Disebutkan zakum itu adalah makanan yang berduri. Yang ketika kita makan, satu adalah yang namanya makanan yang berduri pasti seset punya. Makanya kan biasanya waktu sahur ibu-ibu suka nyayur. Ya. Kenapa? Karena kalau sahur itu kan ulah seset bahasa-bahasa gitu. Nah, makanannya berduri. Ketika makan berduri, naudzubillah min dzalik, masuk ke mulut, masuk ke perut, maka nanti di perut tersebut apa? Masuk ke perut tersebut, maka akan menghancurkan usus. Dan ketika haus, famalikuna minhal butun, kemudian akan memenuhi perut tersebut. Kemudian berikutnya adalah maka orang tersebut akan diberikan minuman syurbal him, yaitu minumannya adalah dari api. Minumannya adalah minuman yang sangat panas mendidih. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain disebutkan minumannya itu adalah nanah. Bayangkan, ini adalah minuman api neraka. Makanya pantas kita harus berlindung dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi berkat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian ini kita mumpung Ramadan masih 6 hari, sekarang hari ke-6, masih ada 20 berapa hari lagi? 24 sampai 25 hari ini dietang. Ya nggak apa-apa. Targetan kita bisa belum tercapai, maka Bapak Ibu mungkin bisa jadi kalau kita belum punya target Ramadan ini, kira-kira targetan saya apa? Targetan Ramadan kita adalah bagaimana kita supaya dijauhkan dari api neraka dengan dua cara tadi, banyak berdoa dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya tadi kebaikan-kebaikan yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Tentu banyak ya kalau kita membahas tentang kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan supaya kita dijauhkan dari api neraka. Tadi saya sudah diingetin katanya waktunya 1 jam saja. Tapi karena sudah 1 jam lebih waktu yang diberikan kepada saya cukupkan sampaikan kaitan dengan kajian ini. Ada tanya jawab dulu? Ya, maka mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya.
Kalau bisa saya jawab, kalau nggak mungkin nanti ada Ustaz Abdul Basit juga dan Ustaz-Ustaz yang mungkin di sini. Cekap, kalau tidak ada pertanyaan, ada ibu-ibu. Ibu-ibu ada Badan Naros? Badan Narosan, ulah Narosan. Tapi kalau tidak ada dicukupkan saja begini. Kalau tidak ada yang nanya mah ada door prize-nya. Ya nanti door prize sama DKM saja, bukan sama saya dibagikan. Tapi berkat Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan tadi sekali lagi adalah dari kajian ini adalah satu, kita perbanyak doa. Jadi salah satunya adalah apa yang biasa dibaca, la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, perbanyak kita baca. Bahkan mungkin di sholat tarawih juga di beberapa tempat sering ada doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ini kan salah satu doa yang perbanyak kita baca. Bukan hanya di bulan Ramadan. Tentu di bulan Ramadan adalah karena waktu yang mustajab untuk berdoa sangat banyak, maka kita perbanyak doa. Salah satu doa yang kita panjatkan adalah supaya kita dijauhkan dari api neraka. Dan kalau kita dijauhkan dari api neraka, tentu kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, khusus bagi saya sendiri banyak-banyak, umumnya bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya